Kak, kamu tahu gak sih itu lagu Tak Berdaya? Lagu gue sendiri mas. Jadi mungkin lagunya lebih jauh mainnya dibanding orangnya. Dan ketika kita dengerin orang, sebenarnya orang tuh gak perlu feedback, dengerin aja. Kalau kita gak percaya sama kebaikan, makin banyak hal-hal zolim yang dimaklumi. Kita kembali lagi di Pulina Selaras dan kali ini teman ngobrol saya adalah Bilal Indrajaya. Hey, tepuk tangan dulu. Ya kan? Selamat siang. Ya. Selamat siang. Bilal ini adalah seorang penyanyi. Kebetulan ya begitu. Pencipta lagu juga. Iya betul. Dan mulai karir musik itu berarti tahun 2018. Ya. Dan itu tadi kemiripan kita adalah tinggi besar. Tinggi besar satu itu ya kan. Tapi latihan lebih tinggi besar kamu sih daripada jauh ya. lah. 185 lebih kan? 190. Wow. Iya, 185. Dikit berarti kan? Dikit. Dan itu tadi, kemiripan kedua adalah lulusan psikologi. SPSI. Ya. Pinus ya? Pinus. Oke. Di daerah Kemang. Daerah Kemanggisan tapi. Oh gitu ini ya. Iya. Kemanggisan. Nggak apa-apa. Bener kan? Iya benar. Kalau ditanya anak Kemang gua, yoi, tapi yang Jakbar, Kemanggisan. Iya. Dan kalau Bilal Indrajaya itu identik sekali dengan, aku suka sekali dengan lagumu yang Niskaya. Oke, terima kasih banyak. Dan liriknya nempel banget di aku. Yaitu adalah Tak Berdaya, ya kan? Lalu lanjutannya Bila harus. Iya, bentar ini biar aku ini ya. Oh iya, silakan. Tak berdaya bila harus ya kan? Terus menunggumu selalu. Meninggalkanmu selalu. Mas Aji remet ya. Remet apa? Iya, perlu mengulang. Jadi tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu selagi merindu. Iya. Itu di mana-mana aku denger itu Bilal ya. Iya, saya juga ya. Sampai bosen kadang-kadang nggak bercanda. Tapi benar sempat apa namanya? Bahkan aku sempat kumpul keluarga. Ya. Ada salah satu bibi di rumahnya. Tahu aku musisi. Nanya, Kak, kamu tahu gak sih itu lagu Tak Berdaya? Lagu gue sendiri mas. Jadi mungkin lagunya lebih jauh mainnya dibanding orangnya. Dan ternyata, orang itu tadi ya, lebih ininya tak berdaya itu ya. Iya. Karena memang di pas itu ya, pas nada itu enak banget Bilal. Waduh, alhamdulillah mas. Iya. Terima kasih loh. Ya. Itu lagu awalnya bikinnya iseng gitu. Lagu sebenarnya. Cuman jadi keterusan. Iseng tapi terus ternyata bisa membawamu sejauh ini dan bisa sebesar gitu ini ya. Saya bersyukurnya ternyata lagu itu bertemu dengan banyak pasangan telinga di luar sana. Terus bisa nganterin saya dan tim ketemu dengan banyak teman baru. Teman baru ya. Gitu. Pengalaman baru. Banyak sekali pengalaman baru. Iya. Salah satunya berkat lagu itu. Iya. Gitulah Mas Haji. Dan belum lama ini kamu rilis lagu baru. Ya, minggu lalu ya, akhir Maret ya. Iya. Kenapa penulisannya judul lagu baru ini adalah ACHIR akhir. Supaya orang nanya aja sih sebenarnya. Oke. Ada keisengan lagi ya di situ ya. Iseng aja. Sebenarnya memang for some personal reason aku pakainya yang CH itu, akhir. Yep. Gitu. Cuman artinya mah ya sama aja. Akhir Maret. Cuman jadi lebih seru aja. Orang yang denger nanya pasti. Iya. Kok pakai CH nulisnya? Iya. Oke. Karena ada alasan personal dan memang pengen gitu. Biar beda aja Mas. Oh, biar beda aja. Maksudnya tidak ada alasan khusus. Ada banget. Cuman ya salah satunya ya ini gak bohong ya. Beneran supaya beda aja. Oh. Gitu. Oke. Dan di lagu itu bicara tentang atau membahas tentang kebaikan ya? Iya, tentang kebaikan, tentang rasa terima kasih terhadap
Sebenarnya lagu itu kan luas ya. Maksudnya mungkin lagu ini bagi saya artinya begini. Misalnya kita dengar lagu, misalnya kita dengerin lagunya Taylor Swift atau Dua Lipa gitu. Misalnya lagunya lagu A, pasti penafsirannya beda. Iya. Saya beda, mungkin dia beda, yang artinya Mas Haji beda gitu. Itu yang menarik dari sebuah karya menurutku ya. Jadi di lagu Akhir Maret ini, kalau versi saya yang nulis, itu adalah sebuah tulisan yang juga adalah ungkapan terima kasih terhadap orang-orang yang telah banyak jasanya gitu. Dan kebetulan telah pergi duluan. Gitu. Okay. Dan bagi orang lain yang dengerin lagu itu, mungkin yang suka juga, yang dengerin pasti mungkin punya juga orang tersebut di hidupnya dia gitu. Jadi luas. Kalau versi saya yang tulis lagunya seperti itu. Jadi itu memang orang yang telah berbuat baik kepada kita. Banyak sekali meninggalkan hal baik lah. Dan mereka itu sudah berpulang duluan. Oleh karenanya liriknya di refnya tak henti ku nyanyikan meskipun tanpa kabar. Kan dia gak ngabarin ke bawah kan. Itu aku baru relate tahu ternyata seperti itu. Dalam ya bro ya. Mungkin menghampar bahagia seluas mega. Cuman dia merindukan surga. Makanya dia dipanggil duluan. Sebelum lanjut ke obrolannya, aku itu setiap kali dengerin lagumu, aku jadi bernostalgia zaman dulu. Maksudnya gini, ini persepsiku ya. Sekali lagi kan seperti tadi kamu bilang bahwa menafsirkan lagu itu tiap orang beda-beda. Aku kan usianya sudah cukup jauh. Masa muda. Oh iya sih, kelahiran 2000 aku udah 2000. Oh aku 2002. Beda 2 tahun. Gensi. Sehingga aku waktu dulu aku pernah dengerin lagu itu identik lagu-lagu yang liriknya itu puitis, enggak storytelling. Sedangkan sekarang ini ada beberapa yang dengerin langsung, udah tahu ini ceritanya begini begitu. Tapi ketika aku dengerin lagumu, aku bernostalgia zaman dulu lagu-lagu yang puitis dan sebagainya gitu. Kembali ke kebaikan tadi bro. Kan akhir Maret ini bicara tentang kebaikan yang pernah kamu dapatkan atau mungkin pendengar dapatkan dari orang-orang yang sudah berpulang duluan. Menurutmu kebaikan itu apa? What is kindness? Kindness. Kebaikan tuh, waduh berat juga pertanyaannya ya. Kebaikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat tuh. Kebaikan tuh. Itu sih. Menurutku ya. Gak tahu benar salah. Ini tidak ada benar salah. Setiap kali mendapatkan kebaikan dari orang, pasti ada manfaatnya dari aku. Gitu. Jadi kebaikan tuh sesuatu yang memberikan manfaat. Gitu. Makanya gizi baik, gizi yang bermanfaat bagi tubuh, mungkin gitu. Ya memang pertanyaan di Pulinan Selaras biasanya gitu ya. Gitu mungkin Mas Haji punya pengertian yang lain gitu soal kebaikan. Bagi aku sih hal yang manfaat. Tidak ada benar atau salah dan ini pengalamanmu atau sudut pandangmu. Dan mungkin teman-teman juga kepingin tahu sudut pandangmu seperti apa terkait kebaikan dan nggak apa-apa gitu. Ya begitu. Dan mungkin salah satunya itu manfaat. Gitu. Kalau mengenalmu lebih jauh, mungkin teman-teman yang nonton Pulinan Selaras di di teman-teman yang selama ini membahas tentang kesehatan mental, ngikutin aku, mungkin belum tahu personal seorang Bilal itu seperti apa dan kepingin mengenal gitu. Silakan. Berarti asli Jakarta. Sebenarnya keluargaku kalau secara roots bukan orang Jakarta ya, dari Bandung rootsnya ya. Cuman aku dari kecil di Bintaro. Lahir di Bintaro. Lahir di Jakarta. Kemudian waktu kecil sebelum umur 5 tahun tuh pindah ke Bintaro. Sampai akhirnya aku pindah keluar Bintaro
tahun lalu. Itu intinya besar di Bintaro lah. Besar di Bintaro. Jadi kalau bilang Jakarta agak salah tuh. Tangsel. Jakarta coret. Dan biasanya kalau Bintaro tuh sektor ya. Sektor, betul. Ya. Wih, Bintaro juga Mas? Dulu aku itu kan dari Jogja. Jadi lulus kuliah masih di Jogja. Aku kuliah di Jogja. Terus 2010-an belasan lah. Mulai belasan pindah ke Jakarta. Ngontrak itu bro. Ngontrak di Jakarta. Salah satunya aku ngontrak di Bintaro. Sektor 9. Oh iya, sebelah mananya? Sekolah Jepang. Belakangnya. Permata Bintaro? Yoi. Oh deket sekolahku itu. Oh iya. SMA aku deket situ. Dari situ ya. Ya aku setahun 2 tahun kalau gak salah tinggal di situ. Oh itu Sekbil ujung tuh ya. Iya. Sekbil agak dalam. Waktu itu ujungnya. Sekarang kelihatannya. Sekarang ada lagi yang di ujung lagi. Di sana lagi ada ini kan. Ada pembangunan lagi ya. Ada lagi. Iya. Dan itu anak Tangsel gitu. Tangsel. Oh iya benar dekat sekolah Jepang ya. Iya. Terus habis itu sempat pindah juga ke Jakarta Timur. Pindah-pindah lah bro. Oke. Ya, gitu. Berarti kamu SMA di Bintaro. SMA di Bintaro. Lulus SMA di Binus. Kuliah di psikologi. Kuliah di psikologi. Waktu masa kuliahmu itu kayak masa kuliahku gak? Maksudnya di akhir semester. Ada penjurusan gak? Kayak psikologi apa, psikologi apa gitu? Pio dulu. Pio? Industri. Sama juga. Sama ya? Aku Pio dulu. Kelihatannya alasannya juga sama sih. Iya, alasannya karena blueprint awalnya kantor HR ya gitu. Iya. Kita pola pikirnya seperti itu kan. Lebih diarahkan sih sama orang tuaku dulu ya. Aku bingung soalnya dulu. Karena di kampusku yang teman-temanku cowok banyak yang di sosial soalnya. Sosial mah? Banyak. Katanya alasan mereka bisa gondrong. Alasannya gitu doang ternyata. Ya kalau kantor mungkin harus rapi dan sebagainya. Iya. Aku dulu kok gak kepikiran. Sejak kuliah aku gondrong. Oh iya. Aku gak kepikiran kalau Pio itu nanti kantor gak boleh gondrong. Akhirnya kena aku dulu masuk kantor enggak. Oh sempat ngantor. Sempat kantor bentar tapi. Dulu gitu. Sama kita ya berarti ya Mas Haji kan. Iya Pio. Pio ternyata. Pio. Apa mata kuliah apa yang paling berkesan buat kamu di mata kuliah psikologi? Justru bukan awal-awal, faal aku kena justru. Faal itu yang biologi-biologi gitu. Iya, aku IPS soalnya. Berkesannya adalah itu anak IPS suruh ngafalin lobus otak salah satunya ya. Iya, berkesannya karena susah kelihatannya. Karena susah, nggak ada basicnya IPA kan. Iya, itu psikologi faal. Jadinya, waduh, ketemunya beginian nih. Di awal-awal masuk pula kan. Bener, awal semester itu. Awal semester. Oke. Berkesan itu faal sama semester berapa udah ketemu statistik. SPSS aku gak bisa banget. Itu paling parah aku. Berarti valid nih ya psikologi ya bener ya kuliahnya ya. Bener tahu itu ya. Iya. Mata kuliah itu. 8 semester kelar. Kelar. Oke. Gak pakai injury time. Gak pakai injury time. Yeah. Sama juga. Sama kan? Sama juga. Harus segera lulus selama gitu. Soalnya dulu bapakku ngomong gini. Pokoknya kalau injury time bayar sendiri ya. Waduh duit dari mana lagi. ada ancaman seperti itu ya. Ada ancaman. Karena plan awalnya mau masuk negeri dulu. Cuman mental. Kira di Binus. Yang waktu itu mungkin memang gak murah juga kan. Untuk orang tuaku waktu itu. Jadi memang bentuk apa ya. Karena aku mikirin juga orang tua aku segala macam. Karena pas kuliah juga aku belum menghasilkan uang juga gitu. Jadi ya masih ditanggung kan sama orang tua gitu. Ya sebenarnya salah satu yang menjadi semangat untuk selesai tanpa perpanjangan waktu ya itu. Ada pain itu ya. Iya, ultimatum di situ. Ultimatum. Waktu kuliah sudah berpikiran untuk jadi musisi atau belum? Udah. Dari SMP udah kepengen ya. Iya, udah ngeband udah dari SMP. Oh. Terus perjalanan musikmu gimana bro? Waktu itu kan kuliah psikologi gitu. Iya. Karena waktu aku kuliah psikologi aku juga masih ngeband. Oh iya, main apa Mas Haji dulu? Pegang kabel bro. Pegang kabel aja jadi. Gitu. Aku dulu. aku gitar. Aku menyadari suaraku itu jauh dari merdu itu tadi ya. Jadi makanya lebih ini. Kita tes apa nih ya Mas Haji nyanyi ya? Jangan dong. Kan rambut tuh udah kayak Elo nih. Iya kan? Suaranya jauh banget. Gitar aku. Makanya aku pengen tahu karena teman-teman gue tuh pada berguguran lah untuk melanjutkan karir musiknya gitu. Dulu kalau dari sekolah SMP, SMA memang
di sekolahku yang ngeband banyak lah cowok-cowok gitu ya. Yeah. Maksudnya memang bukan hal yang stand out lah dulu. Karena mungkin anak kelas ini ngeband, kelas sana juga ngeband juga. Jadi banyak sekali yang ngeband dulu. Jadi aku salah satu dari banyak anak yang ngeband dulu. Kuliah pun begitu. Okay. Nah kuliah itu akhirnya punya band yang cukup niat. Jadi aku punya band yang isinya teman-teman SMA aku dulu. Tapi baru terbentuk pas kuliah. Oh, ya, jadi waktu SMA nggak ngeband bareng. Bandnya beda dulu. Bandnya beda. Jadi dari tiga band yang berbeda ini, mereka ini kakak kelasku dulu SMA. Pas lulus, diajakin bikin band yuk gitu. Akhirnya bikin dan cukup niat karena bikin lagu sendiri. Udah langsung punya sampai ada albumnya dulu segala. Udah sampai sejauh itu, seserius itu. Seserius cukup ambisius dalam berkarya dulu. Kami berempat dulu. Udah kamu vokalis? Aku bukan vokalis, aku gitaris doang. Aku tuh nyanyi baru pas jadi solois aja. Oh dulunya memang lebih ke gitaris? Iya, aku aslinya bukan penyanyi, tapi anak band megang instrumen. Di bandku dulu sempat main bass, ada yang main gitar juga gitu. Akhirnya udah bikin band itu serius, berkarya segala macem. Cuman ternyata memang beda visi sama yang lain. Mereka menganggap ngeband hanya untuk hobi. Untuk pelarian dari penat kuliah atau kerja. Mengisi waktu luang. Sedangkan aku punya pandangan berbeda nih. Aku hanya terbayang sampai tua main musik. Tapi gimana caranya kita realistis. Iya. Kayak ngeband iya. Idealis iya. Cuman kita harus dulu ya. Aku mikirnya. Gimana apa yang harus kita lakukan agar supaya karya kita ini bisa ada manfaatnya bukan buat pendengar doang, tapi buat kita juga. Yang artinya apa? Menghasilkan. Bisa hidup dari situ. Aku cuma terbayang pinginnya bermusik. Aku udah kantor tuh buat itu kuliah. Oh berarti ini setelah kuliah ini ya? Berarti aku sebelum lulus sudah sempat awalnya magang dulu. Lulus lanjut gitu lah. Itu masih ngeband terus berarti sebelum kuliah ngeband. Jadi sama bandmu itu yang lama itu? Sampai 2000. Jadi intinya dulu even dari kantor gitu ya. Malamnya kita manggung di acara kolektifan gitu. Selesai jam 2 pagi pulang jam 6 berangkat lagi ke kantor. 9 to 5 lagi gitu. Jadi cukup melelahkan lah. Memang suka ngelakuinnya gitu ya. Sampai akhirnya berhenti ngantor for some reason. Akhirnya ingat ada momen dimana aku bilang ke teman bandku. Lagunya rock kan dulu kan. Nah genrenya gimana? Genrenya rock. Oh rock, kamu dari rock berarti? Iya, panutannya dulu tuh band-band Inggris lah 90-an. Waktu SMP, kalau waktu SMP, SMA itu apa? Referensi bandmu berarti? Sama dari dulu. Aku suka rock Inggris sebenarnya. Contoh? The Beatles. The Beatles ya. Aku suka Oasis banget. Aku suka Pink Floyd banget. Oh lawas berarti. Aku suka Cream, bandnya Eric Clapton yang dulu. Suka Yardbirds, aku suka Zeppelin. Memang Led Zeppelin? Suka banget. Jadi memang terus banyak, nggak mesti rock juga ya. Suka yang agak ngepop dikit. Elton John aku suka banget. Suka kalau Amerika banyak Billy Joel. Beach Boys memang sukanya agak seperti lawas. Itu ya. Mungkin pada nggak bayangin dengan lagumu sekarang ternyata referensi lagumu seperti itu. Dari SMP SD malah itu referensinya Queen. Nah, jadi memang dari dulu band rock kayak gitu referensinya. Sampai akhirnya ya udah aku bilang sama temanku. Yang gitu. Band dulu. Band waktu itu. Gue ada lagu nih. Tapi pop bahasa Indonesia. Karena menurutku sefasih-fasih kita bahasa asing tetap bahasa ibu kan yang paling effortless. Yang kita ngomong bahasa kita tinggal di Jerman 10 tahun fasih. Cuma kalau kaget dalam hati ayam tetap bahasa Indonesia kan. Gitu pikirku. Tetap gitu. Dan nyampainya ke hati juga mungkin lebih ke bahasa misalnya kita ya. Kita tinggal di Amerika. Melihat ada cewek lewat. Cakep bener tuh ya. Dalam hati gitu masih. Tangerang pula. Bukan bahasa Inggris. Bukan who is that kan. Enggak lah. Gitu lah. Jadi bikinlah bahasa Indonesia. Cuman gak mau teman-temanku ini. Gak masuk di band ini. Mereka kurang cocok. Mending lu coba aja solo. Barangkali works gitu awalnya. Awalnya terus
Akhirnya aku iseng aja. Udah terus pisah dengan. Gak bisa, gak pernah bubar bandnya sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Cuman udah pada kerja di bidang yang lain aja. Kalau aku memang akhirnya mencoba menjadi oke deh gue nyanyi deh. Itu 2018 tuh. 2018. Terus kamu memberanikan diri untuk membawa lagu ciptaanmu itu. Iya. Seperti apa bro? Maksudnya perjuangannya dan sebagainya. Berarti orang tua tidak ada yang di musik atau? Enggak ada. Keluarga besarku tidak ada yang musik sama sekali. Aku pertama. Aku pertama. Kamu gimana untuk ini ya? Apa namanya? Oh, ini melawan arus ini. Adikku tuh orang bank, bapakku tuh orang sekuritas. Iya. Tidak ada yang di musik, tidak ada seni. Di musik sama sekali. Bahkan seni? Seni enggak. Aktor gitu enggak ada. Sama sekali enggak ada. Pekerjaan-pekerjaan yang seni itu sejauh ini belum ada. Ada sih sepupuku ada yang arsitek. Itu seni lah ya. Tapi sepupu ya, tapi yang di keluarga inti tidak ada. Ibuku tuh, bapakku ibu bukan orang seni. Adikku orang bank. Aku sendiri pertama. Pertama tanggapan orang tua gimana? Biasanya against, ini ada pastinya. Ya teman-teman kan biasanya ada yang kepengen jadi musisi tapi orang tua emang bisa kayak aku dulu bahkan ketika aku main gitar ngeband, ibuku bilang emang nanti bisa menafkahi hidup dengan senar gitu. Iya, bener sama. Iya. Pasti ada omongan gitu. Kamu menyikapinya gimana? Dulu tuh lucu sebenarnya, karena memang hal yang paling bikin pressure adalah adikku tuh di bawahku 4 tahun umurnya. Jadi adikku sekarang umur 25 ke 26. Oke. Dari tahun ini dari umurku 24 gitu ya. 23 24 dia udah kerja di bank. Oh, udah kerja mapan gitu. Udah kerja settle. Iya. Sudah move out dari rumah. Sedangkan aku masih di rumah tinggalnya dulu. Ada ininya, ada pressure-nya di situ. Biasalah standar. Tidak pernah orang tua aku yang kayak tuh lihat tuh nggak pernah comparing. Cuman dari dalam sendiri ada waduh harus gimana ya gitu segala macam. Akhirnya sempat terpikir untuk balik kantor kali ya gitu. Oh, ada sempat kepikir udah menyerah aja lah balik. Jadi akhirnya 9 to 5 aja lah gitu. Akhirnya aku punya semacam bukan nazar apa ya bahasanya ke diri sendiri. Oke, kalau sampai umur 27 ini nggak works juga. Ngantor lagi deh. Kelar gitu ya. Itu aku bertekad seperti itu ketika umur 25. 24-25. Oke deh. Gue akan fight terus. Mencari cara yang halal pastinya ya. Iya. Gimana caranya bisa works nih proyekan musik ini. Sampai tenggat waktu umur 27. Kalau sampai umur 27 secara realitanya belum works oke lah gitu, belum bisa berkarya di sini. Gue balik kantor deh. Bar CV lagi deh, udahlah. Dan ternyata alhamdulillah pintunya mulai terbuka di setelah pandemi itu. 2022 di bulan Desember itu aku ulang tahun ke-27. Ini kayak bulan-bulan Mei, April Mei ini mulai ada hilalnya terlihat. Apa yang kamu lakukan selama itu proses untuk berjuangnya? Apakah kamu bikin lagu terus, rekaman terus, bikin lagu terus, mencari cara supaya bisa manggung. Kan zaman sekarang kan sebenarnya aneh ya, tidak ada formula yang tepat bagaimana cara how to make it. Dan kamu tidak ada koneksi dari orang tua ke musik. Aku gitu. Label dulu, ada label dulu. Cuman labelku yang lama ya aku nggak works di situ. Akhirnya aku keluar dari label itu bermodalkan ilmu yang gue punya aja. Ini bergerilya aja, silaturahmi, datang ke panggung-panggung, kenalan sama orang. Dengan semangat itu persisten ya untuk harus. Gimana caranya sih bisa manggung di sini? Tanya info-info aja. Kamu lakuin semua. Kayak ketuk pintu untuk ini gimana? Reguleran juga udah pernah. Oke, reguleran baik dibayar maupun enggak ya? Dibayar seadanya. 2M. Makasih Mas. Kadang 3M. Makasih mantep Mas. Ada mantepnya. Ada mantepnya. Menghibur lah. Intinya reguleran udah pernah. Perlu melihat proses itu karena kadang kan orang ngelihat orang itu bisa langsung terkenal, bisa instan. Langsung itu. Kalau untuk ngelewatin itu ternyata yang kadang-kadang kita luput 2018 tuh udah
7 tahun lalu. Iya, 7 tahun lalu. Crazy kan? Iya. Itu tidak instan. Itu Mas. Banyak sekali turbulensi banyak. Gitu. Cuman kan aku gak sharing aja ke orang. Ini aku sharing sekarang. Iya. Salah satu kekuatanmu adalah lirik. Seperti yang aku sampaikan tadi bahwa ada puitisnya, ada mungkin orang baca atau dengerin lagu itu nggak langsung ngeh ini maksudnya apa. Ada sebuah keindahan di situ. Apakah ada pengaruh kuliah psikologi dengan pembuatan lirikmu, bro? Mungkin ada ya. Mungkin. Tapi dibilang iya, enggak. Dibilang enggak juga kayaknya pasti ada pengaruhnya mungkin. Tapi kayaknya kalau aku yakin banyak sekali lulusan psikologi yang kalau ditanya begini bingung mesti. Ya kan? Apalagi kalau ada orang nanya yang bukan orang psikologi kayak kita ya. Bacain gua dong. Apa ya? Bacain apa? Iya. Sering kali gitu Mas Aji psikologi. Bacain dong Mas. Bacain apa? Kamu juga ngalamin masa-masa lulusan psikologi terus ditodong gitu ya? Sekarang. Bacain dong gua dong. Baca apa? Kalau bisa baca jadi bukan jadi musisi kalau bisa baca kali. Cuman mungkin ada secara dia langsung. Secara langsung mungkin aku nggak tahu Mas. Cuman kalau ditanya pengaruhnya dari mana, banyak. Aku suka baca komik, suka nonton film, ya kan, suka dengerin musik, baca lirik lagu yang aku suka. Gitu. Dan di sini mungkin aku lebih kayak gini sih. Semasa kuliah di psikologi, aku sering berjumpa dengan orang-orang unik. Itu mungkin. Jadi referensi manusia di kepalamu itu banyak. Kan, biasanya anak psikologi gitu ya. Unik-unik. Manusia kan beragam sekali. Itu adalah modal besar dalam penulisan lirik. Yang aku rasa keren ya dari manusia itu beragam. Ada yang unik banget. Sampai bikin garuk-garuk kepala gitu. Iya kan? Itu hal-hal yang orang-orang yang belum pernah aku jumpai sebelumnya itu akhirnya ketemu di kuliah. Pasti juga Mas Aji pernah melihat lah orang-orang unik lah. Psikologi kita gitu ya. Iya. Makanya waktu aku kuliah psikologi dulu juga, aku ini rawat jalan gitu di kuliah gitu kan. Biasanya kan ada joke seperti itu. Iya. Dan memang manusia itu beragam. Dulu berarti Mas Aji psikologi PO juga? Iya, semester 6 ya. Aku mengambil jurusan atau mata kuliah yang aku ambil PO. Karena yang beranggapan karirnya lebih menjanjikan. Skripsiku pun juga konsumen, psikologi konsumen. Apa kuanti kuali? Kuanti aja. Biar cepet. Karena kualitatif nanti lulusnya lama ya kan. Iya. Itu ternyata begitu kalau kuliah psikologi tadi ya bisa punya pemahaman atau observasi ya kalau observasi terhadap manusia itu lebih bisa luas. Betul. Ya. Sebenarnya yang sulit itu bukan ngomong tapi mendengarkan menurutku ya. Iya. Jadi apa yang gue dapat dari kuliah psikologi adalah yang gue rasakan ya. Iya. Manusia itu seneng kalau didengerin. Itu gue dapatkan. Ketimbang kita ngomong terus ya. Dengerin aja. Listen more. Itu yang gue dapat. Mungkin itu juga ngaruh ke tulis lirik. Nggak tahu ya. Karena setiap bikin lagu aku pasti akan harus mendengar kisah orang dulu. Sering aku kayak gitu. Cerita dong, rumah gue sini datang. Kenapa lo? Dia ngomong aku dengerin. Banyak laguku yang gue tulis gara-gara denger orang cerita. Curhat. Banyak banget. Jadi penulisan lagumu ini masuk ke proses kreatif penulisan lagu ya? Bukan semuanya pengalaman dirimu? Ada yang iya, ada yang bukan. Ada yang pengalaman orang. Kamu dengerin? Aku dengerin. Banyak. Oke. Dengan dengerin itu kamu punya data yang banyak gitu ya. Terus kamu olah seolah-olah seperti itu proses kreatif. Karena kreatif. seru menurutku. Karena basicnya aku suka nonton, suka baca. Itu kan sama. Kita menangkap cerita gitu kan. Dan ketika kita dengerin orang, sebenarnya orang tuh gak perlu feedback. Dengerin aja. Gak perlu tuh, kalau menurut gue sih gak perlu, menurutku ya orang yang emang pengen cerita itu dengerin aja. Gak perlu feedback juga. Kalau gak minta ngapain kita kasih feedback. Iya. Dan skill menjadi pendengar yang baik itu susah, gak banyak orang gak ini. Gak mudah tahu Mas. Iya. Gitu. Dan ada di kamu ya ternyata ya. Aku gak bilang aku
ahlinya atau expert dalam hal begitu-begitu, enggak sih. Cuman aku suka mendengarkan orang cerita aja, seru lagi. Iya. Ketika nulis lirik, kamu cenderung punya waktu khusus nggak atau ruang khusus untuk kayak aku jam segini harus nulis lirik atau? Enggak, asal aku sendirian aja, harus sendirian. Lebih cenderung kamu orang night owl, malam? Night owl banget aku. Oh, bukan early bird yang ininya pagi gitu. Pasti udah repot lagi yang lain. Iya kan, beres-beres lah. Apa, bikin apa, sarapan segala macem. Jadi malam itu cenderung kreativitas nyala ya? Nyala, karena istriku tuh tipenya nggak begadang. Jadi kalau aku begadang, aku fokus sendirian. Gitu. Dan aku lebih tenang aja kalau malam. Kalau malam ya? Selama belum ngantuk ya. Kalau udah ngantuk mah gak berfungsi. Ada masa tertentu gak? Maksudnya kreativitas itu kamu tuangin kayak kamu jadwalin gitu? Tipe orang kreatif yang kamu jadwalin? Atau enggak ya udah flowing aja gitu? Ngalir aja. Tiba-tiba muncul ide lalu kamu tangkap gitu? Karena menurutku selama ini ide itu kan datang di waktu yang gak terduga. Kalau aku ya. Gak janjian ya? Gak janjian, gak kompak itu. Kadang lagi di ojek kepikiran apa. Sering loh aku. Lagi mau turun taksi gitu. Kepikiran gitu. Lagu-lagumu ada yang kamu tangkap di momen-momen? Banyak. Nungguin orang gitu. Lagi di studio nungguin orang kepikiran ini. Sering. Dari iklan TV ya pernah aku. Melodinya bagus nih. Kalau aku minorin enak nih kayak ini scale-nya. Aku sering. Menangkap ide kreatif yang tiba-tiba muncul itu juga nggak mudah ya. Dan gitu, intinya kalau aku merasa ya, karena aku nih orangnya suka lupa ya. Jadi kalau lagi kepikiran, langsung catat, rekam di handphone. Kalau nggak ntar hilang. Kelihatannya sama bro, itu mungkin ada hubungannya sama tinggi badan ya. Semakin tinggi badan kadang gampang lupa. Gampang lupa. Kemarin aku meeting nih di Blok M. Temenku baru pulang lebaran, dia pulang ke Medan. Istriku nitip Bika Ambon. Nih punya bini lo nih Bika Ambon. Seplastik gede gini. Nih jangan lupa ya. Taruhlah di atas aqua di galon dispenser. Aku isi minum. Taruh situ. Meeting lah aku kan sampai sore. Aman. Pulang. Oh kamu bawa? Aman. Oh, aman pikirku. Gimana akhirnya? Duluan ya, pulang. Udah pede banget pulang. Nyampe rumah. Ada yang aneh apa tadi ya? Handphone ada. Dompet ada. Apalagi kunci mobil ada. Tas ada. Semua ada. Ternyata. Kan. Istriku bilang, potong kali ya Bika Ambonnya. Allahu Akbar. Bika Ambonnya di atas aku masih itu di kantor. Baru ingat ya? Baru ingat. Lupa parah. Apalagi yang nampak aja lupa. Gimana ide yang muncul di ojek atau di. Kamu tangkapnya gimana itu? Kalau ide muncul itu, kamu ada tips atau cara khusus nggak untuk? Buka handphone, voice note aja. Kita terpikir sebuah rada gitu potongan. Tiap malam biasanya aku suka buka. Hari ini gue ngerekam apa tadi ya? Yang tadi nih. Gitu. Lalu proses pembuatan lagunya setelah dapat nada itu, lirik kamu juga yang ini. Kalau nada itu. Nah, biasanya ada beberapa. Ini buat orang yang bukan di musik bro. Aku pengen kan main gitar juga Mas Haji. Tapi kan waktu dulu kan ngeband festival gitu bro, belum rekaman. Aku merasa kalau ini beberapa laguku ada yang kayak gini nih. Misalnya terpikir sebuah nada. Kadang-kala kita pede banget sama nada ini. Ini bagus nada ini. Iya, enak banget ini gitu kan. Gue gak rekam lagu ini di handphone. Kalau besok bangun pagi atau lusa masih inget artinya bagusnya lagu ini. Oh, men-challenge gitu malah. Iya. Dan ada gitu. Beberapa lagu yang kayak gitu. Ternyata besoknya masih ada gitu. Salah satunya lagu Niscaya itu. Aku terpikir tuh dulu. Itu
Enak banget itu. Kepikiran ada ini. Chordnya itu juga. Aku perpindahan beberapa hari tempel terus. Jadi gak rekam awalnya. Akhirnya baru bikin demo segala macam. Beda-beda sih mas. Maksudnya aku gak punya formula atau cara yang. Pasti gitu terus gak iya. ya? Oke. Beda-beda. Karena proses kreatif tiap orang kan macam-macam ya. Ada orang yang bikin lirik dulu. Baru nadanya cari. Kalau enggak. Random aja. Kadang nadanya dulu dapat. Kadang dulu dapat. Kadang liriknya ada. Kadang temanya dulu ada. Oh enggak. Kalau tema iya. Judul aku selalu belakangan. Makanya judul laguku tuh tidak ada yang nyambung sebenarnya. Gimana? Judul hampir semua laguku tuh judulnya nggak ada di liriknya. Nggak ada di liriknya. Iya. Niscaya tuh nggak ada di liriknya. Akhir Maret juga. Akhir Maret nggak ada di liriknya. Darah ada. Ya kan. Ruang kecil nggak ada. Tidak ada, banyak yang nggak ada. Purnama nggak ada Purnama. Pasar Turi. Nelangsa Pasar Turi nggak ada di liriknya. Ngomong Pasar Turi, setahu gue, aku tadi juga ngobrol sama istriku. Istriku itu dulu sempat tinggal di Surabaya. Oh iya, betul mbak. Benar, memang relate dengan Pasar Turi Surabaya yang kamu maksud. Iya. Stasiun kereta api, stasiun Pasar Turi itu dia maksudnya. Masa-masa perjuangan. Dulu sempat tinggal di Surabaya? Enggak, istriku orang Surabaya. Oh gitu. Istriku orang Surabaya. Akhirnya nikah aku culik ke sini, pindah sini. Jadi kamu sering ke Surabaya? Masa perjuangannya. Susah kan dapetin kan. Jauh. Bokek ya kan? Juga gimana? Bintaro Surabaya. Yang brandnya gimana ini? Main langsa Pasar Turi. Pasar Turi aku tuh dulu ya. Ya Allah. Ini apa PDKT perjuangan susah. PDKT gitu. Borok-borok kan belum mikir ya. Ini gambling nih. Duit tipis. Jarak jauh. Dia mau gak ya gue samperin terus. Kalau gak mau boncos doang nih gue nih. Gitu mikirnya. Malam minggu ke sana terus? Aku gak senekat itu ya. Setahun bisa mungkin 4 kali gitu. Cuman cukup berkesan. LDR berarti? Iya lama aku LDR. Cuman dulu tuh mikirnya. Aku selalu benci justru. Stasiun atau bandara, terminal. Why? Kenapa? Itu tempat orang berpisah sebenarnya, mas. Gak suka aku sebenarnya. Pergi ke bandara atau ke terminal atau ke stasiun, selain berlibur tuh gak enak, mas. Iya, benar. Iya kan? Itu kita berpisah sama orang. Dadah, hati-hati ya, kabarin. I hate that. Perasaan itu. Ya, buat orang-orang yang observasinya kuat ya, melihat stasiun, terminal, bandara. Aku juga ngerasain gitu juga soalnya. Misalnya Mas Aji nih, ke bandara, mau liburan ke Bali, seneng sama keluarga. Ayo kita ke Bali sama teman-teman. Cuman coba deh, mau ngapain? Iya mau ke stasiun nih, ngapain? Iya nganterin bini gua, nganterin pacar gua mau pulang. Atau nganterin nyokap gua mau pulang. Iya. Itu ada. Makanya ada sebuah perasaan yang lebih dalam dibanding sedih, yaitu melangsa itu yang kurasakan setiap mau pulang dari Pasar Turi. Makanya nama lagunya Nelangsa Pasar Turi. Jadi bener kita Pasar Turi katanya cuma di Surabaya deh, di sini nggak ada yang bener itu relate dengan Surabaya. Iya. Dan fast forward ketika habis album Nelangsa Pasar Turi, sekarang ini akhir Maret itu single ya. Single. Ngomongin kebaikan tadi. Lanjut ngomongin kebaikan. Kalau tadi seorang Bilal mendefinisikan tentang kebaikan itu adalah bermanfaat gitu. Kebaikan ini kan bukan hanya dari orang lain. Kadang kita perlu self kindness atau mungkin yang relate dengan self love gitu. Self love. Ya. Gimana menurutmu? Kebaikan untuk diri sendiri itu perlukah kita? Perlu. Dengan cara kita merawat diri itu bentuk self love, kebaikan diri sendiri. Kita kan diberikan tubuh ini oleh Tuhan. Ibaratnya kita jaga dong. Benar. Sebisa mungkin, sebaik mungkin. Gimana caranya ya? Kita hidup dengan pola yang baik. Gitu. Itu juga bentuk dari kebaikan ke diri sendiri. Kita tidur yang cukup. Kita makannya dijaga gitu ya. Makan yang sehat. Kita melakukan hal-hal baik gitu, kita olahraga lah, kita memang males ya kadang-kadang ya, cuma memang ternyata makin kesini makin sadar kan butuh ternyata. Itu benar. Malas tapi harus lah. Malas tapi harus sempetin gitu. Emang itu hal itu sebenarnya
yang aku tangkap ya, itu self love kayak gitu justru. Iya, benar. Bukan yang menormalisasi hal-hal yang sebenarnya sepakat. Nggak baik gitu. Iya kan? Iya. Kebiasaan buruk. Ya memang gue gini kok gitu. Itu self love. Bukan seperti itu kan. Itu selfish ya. Itu selfish. Tuh. Karena apa? Kita hidup nggak sendiri. Iya. Kalau kita selfish, kita nggak jaga badan gitu. Masih banyak orang yang butuh peran kita. Kita masih punya orang tua. Kita masih punya nggak tahu mungkin anak. Kita punya pasangan. Iya gitu loh. Jadi self love itu bukan menormalisasi hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dimaklumi gitu. Apa yang kamu lakukan selama ini untuk baik kepada dirimu sendiri, bro? At least ya. Aku setidaknya ya itulah. Aku nggak bilang aku yang paling paling healthy juga ya. Cuman ya itulah. Yang aku makannya yang tepat waktu gitu. Terus kayak tidurnya yang benar, yang cukup. Karena aku harus sehat. Harus sehat. Karena manusia itu punya plan yang banyak kan sebenarnya kan. True, benar. Iya. Kayak sekarang aku udah punya keluarga. Aku pengen kelak punya anak, kelak menyaksikan anakku tumbuh dewasa. Caranya gimana? Ya sehat, gak ada lagi. Investasi terbaik. Kita gak ngomongin ajal ya, itu di tangan Tuhan. Ya itu beda lagi. Beda. Dan upaya manusia adalah yang kita menjaga, kita dikasih tubuh yang sempurna sama Tuhan kan. Kita punya akal pikiran, kita punya fisik yang baik gitu. Kita punya tangan 2, kaki 2 gitu. Ya kan? Bener. Mata 2, hidung, mulut, telinga. Kita dianugerahi itu. Digunakan sebaik mungkin ya, kita jaga sebaik mungkin. That's self love. Ya. Kalau kebaikan dari orang lain, karena lagu Akhir Maret ini, tapi ngomongnya akhir, tetap akhir. Akhir sama aja mas. Akhir. Ini kebaikan dari orang lain dan ternyata lebih mendalam adalah orang lain yang sudah berpulang. Dari pengalamanmu selama ini kamu hidup, kebaikan apa? Satu kebaikan apa yang pernah kamu dapatkan dan sangat berkesan gitu, nempel banget di ingatanmu? Dari siapa nih? Siapapun yang menurutmu paling, tentu banyak. Gak bisa satu, tapi mungkin ada yang bisa diceritakan 1-2 di momen ini yang di momen ini ya. Banyak sih. Saya bingung ini, banyak sekali. Saya punya sahabat dari kecil sudah meninggal. Ada. Jadi kebetulan ditinggalkan oleh orang yang sebegitu dicintai oleh saya tuh udah pernah, nggak cuma sekali. Jadi kalau ditanya bingung, yang mana ya orangnya, ada beberapa nih. Gitu. Contoh kebaikannya apa yang kamu dapatkan? Kebaikan, waktu. Waktu. Gimana waktu itu? Gini deh, saya punya idola. Awalnya idola, musisi juga nih, ya kan. Awalnya idola, akhirnya kenal, akhirnya dekat, akhirnya orang ini meninggal. Apa manfaatnya buat saya? Banyak banget manfaat ya. Selain mungkin ilmu di musik, itu kan juga manfaat. Aku musisi, dapat banyak ilmu dari beliau gitu. Panutan lah ya, jadi role model. Itu juga manfaat. Waktu gitu ya. Waktu yang telah beliau luangkan buat saya untuk ngeladenin bocah ini dari dulu. Itu waktu kan. Itu juga manfaat. Dan bukan buat saya doang nih. Ini by the way lagi ngomongin Ade Paloh Sore. Vokalisnya Sore. Almarhum Ade Paloh. Saya juga suka dengan Sore. Karya-karyanya itu manfaat bagi banyak orang. Karena kalau nggak ada karya-karya dari Ade Paloh gitu ya. Let's say kita sekarang mungkin kita bahas Ade Paloh gitu ya. Kalau nggak ada karya-karya beliau gitu ya. Musik-musik beliau. Banyak yang nggak jadi ngeband kali. Salah satunya saya dari SMP dengerin Sore gitu, itu manfaat. Iya benar. Referensi di musik lah.
banyak yang kehilangan beliau ya. Ada pepatah kan, don't get too close to your idol gitu. Ini patah sama dia. Jadi mungkin beberapa kebaikan yang saya rasakan dari almarhum Ade Paloh. Yeah. Kalau di mention banyak, bisa berhari-hari kali gitu ngobrol gitu ya. Cuman memang yang bikin aku selalu bersyukur adalah mungkin singkat gitu ya. Cuman saya selalu bersyukur telah berbagi riwayat hidup sama almarhum. Setidaknya pernah tertulis riwayat itu. Saya pernah ada di hidupnya beliau gitu. Atau mungkin bisa bahasanya dibalik ya. Mungkin beliau sempat ada di riwayat hidup yang saya lalui gitu. Saling cross path gitu. Nah, itu keren banget. Iya, itu sebuah kebaikan yang sangat mendalam ya. Banyak kan. Waktu itu tadi balik lagi. Iya, itu baru satu orang. Mana yang lain banyak juga. Dan ternyata hadiah terindah dari seseorang di hidup ini adalah waktu ya. Waktu. Orang pikirnya kan kadang sesuatu yang mewah yang ini ternyata waktu gitu yang. Ya. Ini menjelang pertanyaan terakhir nih, beberapa pertanyaan terakhir. Kita bicara tentang kebaikan dan sebagainya yang touchy yang itu. Tapi kalau kita ngeliat fakta akhir-akhir ini kan, kita lihat di sosial media beberapa tahun terakhir ini, kejahatan, kekerasan di mana-mana. Kamu masih percayakan kebaikan itu gak? Masih lagi. Harus mas. Ya. Yang bikin kebaikan tetap ada orang-orang yang percaya ini. Meskipun ini dunia udah gila ya sekarang ya. Iya makanya. Ada sebagian orang yang sudah pesimis bro. Kayak ada beberapa teman gitu ya. Apaan sih kebaikan gitu. Karena mereka berpikir kayak hidup udah penuh gitu. Dimaklumi emang lagi gila banget sekarang. Iya kan di mana-mana. Kemarin ada berita dokter yang di oh tuh gila. Itu kayaknya itu teman-teman dokter pada iblisnya minder ngeliat dia pasti. Iya. Bener ya. Pada tahu kan. Ngawur itu wah, ngawur. Gila. Itu di dunia iblis gitu ya. Itu udah minder gila, gitu. Gak gini juga kali gitu pasti dia kata dia. Kak minder gue jadinya. Padahal iblisnya gue gitu kan. Itu pada ini juga pada marah semuanya sama ya. Makanya ada kejadian seperti itu kan kejahatan, kekerasan sebagainya. Kita masih tetap perlu menjaga percaya kebaikan itu. Karena kalau enggak jadi semakin chaos ya. Ya harus mas, kita gak ada pilihan lain, harus. Iya. Kalau ya harus mas. Kalau nggak ada yang percaya lagi ya gila deh, udah gila. Semakin kalau kita nggak percaya sama kebaikan, makin banyak hal-hal zalim yang dimaklumi di dunia ini. Gila kan? Ini bangsa udah gila ini. Sekarang ini bener deh. Dan melalui lagumu yang akhir Maret ini kamu tanpa tidak tuh secara langsung, tapi kamu menyuarakan bahwa kebaikan itu perlu kita percaya gitu. Kalau aku menafsirkan lagu ini lagu itu ya mungkin salah satunya itu sama sebenarnya sih yang paling penting menurutku ya. Ketika kamu merasa telah diberikan kebaikan oleh orang yang kamu cintai gitu. Saya thank you. Jangan sampai telat. Gitu. Karena waktu tuh gak ada yang tahu. Itu sih sebenarnya. Jangan gengsi untuk bilang thank you. Jangan gengsi bilang I love you. Gitu. Ke siapapun ya, kalau ke orang tua lah, ke sahabat, ke keluarga semua lah. Gitu. Jangan sampai telat ya. Iya. Karena sampai ketemu lagi gitu. Itu it means a lot ya sekarang itu bro ya. It means a lot. Ya. Sampai ketemu lagi, kabarin ya kalau udah sampai. Nah, itu artinya lebih dalam dari yang kita lihat di permukaan sebenarnya. Gitulah mas. Dan akhir Maret ini single ya. Dan ini spill tipis-tipis boleh ya? Boleh dong. Karena katanya di bulan Mei mendatang akan ada rilis EP sih. Iya rencananya gitu. EP itu apa bro? Ini kalau ini sebagai orang yang bukan musisi ya, EP adalah extended play. Oke, beda dengan album. Album LP long play. Gitu. Ada mixtape, itu bedanya apa lagi? Apa tuh gue gak tahu. Tapi itu beda ya? Gak tahu, aku cuma pernah ngeluarin LP, EP aja sih. EP itu adalah extended play. Ya sebenarnya EP lebih dikit jumlah lagunya, durasinya kan lebih pendek gitu. Oh, kalau EP jumlah lagunya lebih pendek?
Misalnya kalau LP itu full album penuh kan. Ya, ada beberapa lagu. 10 lagu, 12 lagu. Biasanya kalau EP itu di bawah 6. Oh gitu. 4, 5, 6 gitu. Dan nanti akan rilis di akhir Mei. Mungkin bulan Mei mendatang. Ini adalah rencana yang sedang kami upayakan sebaik mungkin. Judul EP-nya boleh di... Belum boleh. Oh belum boleh. Belum boleh ya. Biar seru aja. Seru aja. Mungkin teman-teman bisa tebak-tebak dulu boleh lah ya. Boleh tebak-tebakan. Kalau singlenya akhir Maret, ya kan? Nah itu nanti judul EP-nya kira-kira apa gitu. Tebak. Silahkan ini apa serbu di komen. Kamu main apa? Instagram lebih banyak aktif di Instagram ya. Bukan TikTok ya. Coba tebak yang bener tidak dapat hadiah. Tidak dapat hadiah. Gak ada yang salah ya. Enggak ya. Begitulah ini obrolan 2 lulusan psikologi biasanya gitu. Apa yang ingin kamu sampaikan di EP itu? Sudah bisa disampaikan kah? Belum. Oh belum. Tunggu tanggal mainnya aja. Gigs terdekat kapan bro? Gigs terdekat. Kalau teman-teman ada yang mau tahu gigs terdekat bisa follow Instagram aku aja. Itu biasanya di post tuh. Karena aku pun nggak hafal kalau ditanya kayak gini. Aku kembali lagi tadi pelupa ya. Meskipun udah dikasih tahu. Iya. Pernah kejadian lupa? Wah gila. Jangan salah mas. Jangan salah ya. Dia rajanya nih apalagi nih. Nggak pernah lupa dia nggak. Salah satunya Mbak ada kejadian konyol apa? Ada nih. Kalau ini boleh di-spill ya? Boleh. Jadi by the way. Aku ada tim, salah satunya dia nih, namanya Clevert. Siapa namanya? Clevert namanya. Clevert, iya. Oh kayak pelatih. Bokapnya ngefans sama Patrick Kluivert soalnya. Beneran? Oh, oke. Namanya sama. Lu tapi setengah Belanda kan? Mungkin. Oh yang katanya mau open mic ya? Iya, habis ini. Ntar pas kita udah pergi semua, udah selesai, cuma ada akreditator. Maaf ya mas ya. Gimana kalau kejadian? Kita pernah manggung ini ya, Clev ya. Pernah manggung di acara nikahan temanku. Oke. Tahun berapa ini? Paling setahun lalu. Oke, belum lama ini kejadian. Belum lama. Oke. Lalu? Jadi kalau manggung tuh banyak barangnya kan. Banyak ini ya. Banyak barangnya. Banyak koper-kopernya lah. Ada yang koper yang isinya in-ear monitor, ada belt pack, ada mic apa. Gitar. Ini nyawa dari penyanyi itu ada di kopernya semua deh pokoknya deh. Iya. Satu koper ini nih. Dia yang nyimpen nih. Berangkat. Main di daerah-daerah Sudirman situ ya. Gatsu. Berangkat dari Bintaro. Jauh kan lumayan. Iya jauh lah. Kita tetanggaan dulu nih. Tangsel juga. Bintaro juga. Iya. Kompleknya seberang-seberangan. Gue jemput Clev. Siap. Aman gak? Aman. Sewot dia. Dikirim terus kan. Aman. Gila lu. Ayo buruan. Jangan. Bener ya. Percaya aja aman. Nyampe sana let's say sore jam 4. Tim check sound jam 7 gitu. Let's say ya. Atau jam 6 gitu check soundnya. Player nunggu di atas. Di ada cafe gitu. Di bawah tim produksi lagi siap-siap. Oh di jadwal jam 6 check sound. Jam 7 mulai gitu. Manggungnya. Disamperin nih. Bill. Mundur ya mainnya ya. Kenapa? Nungguin gosen. Nungguin gosen? Udah kopernya ketinggalan di rumah. Kan gue bilang gue tadi apa. Sekoper-kopernya tega banget ya. Padahal berapa koper? Banyak koper. Enggak, koper nyawa nih satu biji nih. Koper ini nih. Yang koper yang memang itu ya. Nyawa dari sebuah pertunjukan. Itu ya. Koper ini nih. Udah tinggal koper-kopernya. Makanya terus gosen ya. Banyak sih kalau diomongin kayak gitu. Apalagi ya banyak deh. Ya, ada pemain basku juga ada. Kita mau manggung nih. Ketinggalan bassnya? Enggak mau manggung nih kan. Ayo. Di Jakarta juga manggungnya? Enggak. Tangerang kota ujung lagi sana deh. Kabupaten Tangerang kita main. Berangkat dari Bintaro. Nyampe kan kita kumpul di rumahnya Clevert. Pagi jam 6. Ya. Tuh nyampe semua. Keluar mobil. Gue cuma bawa hardcase-nya doang. Bahasa ketinggalan. Selalu. Cuma kotaknya. Sempat tanya lagi, gimana ya Bill? Nggak tahu. Tanya. Kok nanya sama gue? Akhirnya udah kita marahin, udah kita ambil lagi bahasa ke rumah dia. Jadi hal-hal seperti itu. Dinamika ngeband ya, banyak orang itu tidak semudah semulus itu. Gimana? Apalagi jadwal, nggak tahu. Makanya itu kami punya satu akun Instagram namanya @agendabilalindrajaya. Nah, khusus di situ ya.
@agenda Bilal Indrajaya. Itu khusus jadwal aja. Itu khusus kegiatan dari Bilal Indrajaya. Ya. Dari panggung. Benar. Atau dari mungkin kita ada jadwal apa, semua info di situ. Silakan di follow. Kalau mau follow Instagram pribadi saya itu @Bilal Indrajaya. Dan jangan lupa komen, ingetin, jangan sampai ketinggalan pada gitu, ya kan? Dan untuk menutup obrolan ini, mungkin ada yang ingin kamu sampaikan, gigs terdekat, project terdekat? Ya mungkin itu sih yang tadi. Kalau mau tahu gigs terdekat, bisa di follow @agenda Bilal Indrajaya. Dan insya Allah kalau memang sesuai dengan rencana dan timeline, mungkin Mei akan ada EP ya, judul lagu-lagu lainnya. Judulnya tebak sendiri. Iya. Sambil menunggu EP-nya, teman-teman silakan dengerin akhir Maret ya. Akhir Maret. Sudah di semua platform kan? Ada di semua DSP yang biasa didengarkan oleh dan kita semua. Bagus banget, aku ini udah Mas dengerin. Terima kasih banyak Mas. Thank you for being here, Bilal. Aku yang makasih udah undang-undang main sini. Iya. Dan inilah juga obrolan 2 lulusan psikologi yang mungkin di luar ilmu psikologi. Tapi legit SPSI beneran. SPSI yang sama-sama tidak melanjutkan ke S2. Thank you for being here. Dan di akhir sesi obrolan podcast ini di Bulenan Selaras, biasanya ada pembacaan surat. Surat ini dari teman-teman ngobrol ke Bulenan Selaras. Tapi suratnya ini anonim. Baik. Ya, jadi ini pesan anonim. Silahkan Mas Fadil. Dan silahkan aku bacakan. Bisa dibaca nggak ya tulisan? Bisa. Bagus kok tulisannya. Satu tindakan kebaikan dapat memicu gelombang kecil yang menyebar ke seluruh samudera kehidupan. Selaras ya? Ini dari siapa yang nulis ya? Kan random ya kan? Ada beberapa tamu teman ngobrol. Ya. Terima kasih Bilal ya. Aku yang makasih loh Mas. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir obrolan kami. Semoga bisa membantu menyatakan mental dan memulihkan batin ya. Selamat hidup sadar.